Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Jika kita menyebut wanita terbaik sepanjang masa, wanita yang tidak hanya kaya dan mulia nasabnya, tetapi juga menjadi sandaran terbesar bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat seluruh dunia menentangnya, maka kita pasti akan menyebut Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah wanita yang mendapat jaminan surga dan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Bahkan rasa cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya begitu besar sehingga bertahun-tahun setelah kepergiannya, istri-istri Nabi yang lain pun cemburu dibuatnya. Khadijah bukan hanya istri Nabi, beliau adalah At-Thahirah, wanita suci yang mengorbankan seluruh jiwa dan hartanya demi tegaknya Islam. Siapakah sebenarnya Khadijah ini dan bagaimana perjalanannya dari saudagar terkaya di Mekah menjadi ibu pertama bagi umat Islam? Kita akan mengisahkan perjalanannya yang luar biasa, mulai dari masa jahiliyah yang penuh kekacauan moral, hingga akhir hayatnya yang syahid di bulan Ramadan. Jangan lewatkan setiap detiknya agar Anda bisa memetik hikmah dari kisah teladan yang tak tergantikan ini. Jika Anda siap untuk disajikan kisah yang penuh makna ini, mari segera tekan tombol like, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi ilmu bermanfaat lainnya. Yuk kita mulai! Khadijah binti Khuwailid lahir sekitar tahun 556 Masehi, 15 tahun sebelum tahun gajah. Ini berarti beliau 15 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berasal dari Bani Asad, salah satu suku terkemuka dalam Quraisy. Ayahnya, Khuwailid bin Asad adalah seorang saudagar kaya dan pemimpin suku, sedangkan ibunya, Fatimah binti Zaid, juga berasal dari keluarga terpandang di Mekah. Sejak lahir, Khadijah sudah dikelilingi oleh kehormatan, harta, dan status sosial yang sangat tinggi. Namun, yang membuat Khadijah benar-benar istimewa adalah kemuliaan akhlaknya di tengah lingkungan yang rusak. Di zaman jahiliyah, kondisi moral sangatlah kacau, penyembahan berhala, pesta maksiat, hingga pergaulan bebas dan pernikahan yang tidak terikat hukum sering terjadi. Khadijah meskipun berada dalam pusaran budaya Quraisy yang hedonis, justru tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral, apalagi menyembah berhala. Beliau dikenal sebagai wanita yang suci, terhormat, dan bermartabat, sehingga orang-orang menjulukinya At-Thahirah yang artinya wanita suci. Inilah pondasi pertama kemuliaannya. Sebagai wanita terhormat dan kaya raya, Khadijah adalah seorang saudagar mandiri. Beliau memiliki kafilah dagang yang besar dan dipercayakan kepada banyak pedagang dari suku Quraisy. Beliau adalah wanita yang bijaksana dan cerdas dalam berbisnis, tetapi beliau juga seorang wanita pilihan dalam urusan jodoh. Beliau telah menolak banyak lamaran dari laki-laki paling mulia dan kaya raya di Mekah. Ternyata Allah SWT telah menakdirkannya untuk bersanding dengan sosok yang jauh lebih mulia dari sekedar saudagar atau pemimpin suku. Suatu malam, Khadijah bermimpi aneh, melihat bulan yang bersinar terang turun dari langit dan masuk ke dalam rumahnya, berinya cahaya. Karena merasa janggal, beliau mendatangi sepupunya, Warqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang sangat berilmu dan meyakini akan datangnya seorang nabi akhir zaman. Warqah menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda bahwa Khadijah akan menikah dengan seorang nabi yang akan membawa cahaya kebenaran bagi umat manusia. Penafsiran itu disambut Khadijah dengan sukacita karena keyakinan akan datangnya seorang nabi telah lama bersemayam di hatinya. Tak lama setelah itu, Khadijah membutuhkan seorang pedagang yang amanah, jujur, dan berakhlak mulia untuk memimpin kafilah dagangnya ke Syam. Beliau mendengar kabar tentang seorang pemuda dari Bani Hashim yang dikenal sebagai Al-Amin, yaitu Muhammad bin Abdullah. Khadijah langsung tertarik dan memintanya untuk memimpin dagangannya, menjanjikan upah 2 kali lipat dari biasanya. Muhammad SAW menerima tawaran itu dan memulai perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah, budak laki-laki milik Khadijah. Maisarah selama perjalanan dan transaksi di Syam menjadi saksi mata langsung akhlak Muhammad SAW yang luar biasa. Muhammad menunjukkan kejujuran mutlak dalam berdagang, tidak pernah menyembunyikan kekurangan barang dan memperlakukan Maisarah dengan lembut, berbeda dengan perlakuan kejam yang biasa ia terima dari majikan lain. Puncak kesaksian Maisarah adalah ketika ia melihat 2 malaikat menaungi Muhammad SAW dengan awan tebal di tengah teriknya gurun pasir yang sangat panas. Maisarah menceritakan semua kesaksiannya kepada Khadijah dengan penuh kekaguman. Bagi Khadijah, kesaksian ini menegaskan Muhammad SAW adalah pria paling baik dan paling jujur yang pernah ia temui. Akhirnya, Khadijah tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya.
Namun sebagai wanita yang sangat malu, beliau tidak mengungkapkannya langsung kepada Rasulullah. Beliau mencurahkan hatinya kepada sahabat karibnya Nafisah binti Munabbih. Nafisah kemudian memberanikan diri menemui Rasulullah yang saat itu masih tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Nafisah bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah? Engkau adalah pemuda yang mulia dan terpercaya. Tidakkah engkau menginginkan seorang wanita yang cantik, kaya dan mulia nasabnya?" Nabi yang sempat bingung bertanya, "Siapa yang kau maksud wahai Nafisah?" Nafisah pun menegaskan tegas, "Khadijah binti Khuwailid." Nabi sempat ragu karena tahu Khadijah telah menolak banyak pria mulia di Mekah. Namun Nafisah meyakinkan, "Itu urusan saya, yang penting engkau setuju." Nabi pun menyetujuinya. Setelah mendapat lampu hijau dari Nabi SAW, Khadijah segera memberitahu pamannya, Amr bin Asad, untuk melamar Muhammad SAW secara resmi. Paman Nabi Abu Thalib pun menerima lamaran itu. Pernikahan yang penuh berkah itu terjadi sekitar 2 bulan setelah kepulangan Nabi SAW dari Syam. Mahar yang diberikan Nabi SAW kepada Khadijah adalah 20 ekor unta besar. Jika dihitung dengan nilai unta saat ini, jumlahnya memang sangat besar. Ini menunjukkan penghormatan Nabi SAW kepada calon istrinya. Perlu diketahui, sebelum menikah dengan Nabi SAW, Khadijah sudah pernah menikah 2 kali, yaitu dengan Atik bin Abid dan Abu Halah bin Zurarah, dan dari pernikahan itu ia memiliki beberapa anak. Namun pernikahan Khadijah dengan Nabi SAW adalah yang paling agung dan abadi. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 6 orang anak, Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Keutamaan Khadijah sebagai wanita terbaik di dunia sangatlah banyak dan tinggi derajatnya. Keutamaan pertama adalah beliau adalah manusia pertama yang memeluk Islam, mendahului semua laki-laki maupun perempuan. Beliau bahkan sudah melaksanakan sholat bersama Nabi dan Ali bin Abi Thalib jauh sebelum sholat 5 waktu diwajibkan. Keutamaan kedua adalah peran beliau sebagai sandaran dan pelindung Nabi SAW. Ketika wahyu pertama kali turun di Gua Hira, Nabi SAW pulang dalam keadaan gemetar dan ketakutan, sambil berseru kepada Khadijah, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Dengan penuh ketenangan, Khadijah langsung menyelimuti beliau, menenangkan hatinya dan menjadi tempat bersandar bagi Rasulullah SAW. Keutamaan tertinggi Khadijah adalah ketika beliau mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatska ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatska faqra 'alaiha salama min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabil la sakhaba fihi wa la nasaba." Wahai Rasulullah, Khadijah telah datang membawa wadah berisi lauk pauk, makanan atau minuman. Apabila ia datang kepadamu, sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya atau Allah dan dariku atau Jibril, dan berikanlah kabar gembira kepadanya berupa istana di surga dari qasab atau emas atau perak yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan di dalamnya. Bayangkan istana dari emas dan perak yang dijanjikan Allah itu tidak ada kebisingan, tidak ada pertengkaran, dan tidak ada kepayahan. Ini adalah balasan atas kesabaran dan kepayahan yang dialami Khadijah ketika mendampingi suaminya berjuang di dunia. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda menyebutkan bahwa wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim. Kemuliaan yang kelima adalah bagaimana Khadijah terus dikenang dan dicintai Nabi bahkan setelah beliau wafat. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang paling muda, mengakui bahwa ia tidak pernah cemburu kepada wanita manapun kecuali kepada Khadijah. Padahal ia belum pernah melihatnya. Aisyah pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita pun seperti